Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah bertulisan subscribe. Mari kita sama-sama mewarnai dan memuliakan nama Tuhan di media sosial. Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan gua di sini Leo, dan kali ini sangat berbeda bintang tamu kita yang sangat ditunggu-tunggu. Itu adalah saudara Rio. Iya. Rio ini udah banyak lah melayani di mana-mana ya. Ini sampai ke Malaysia ya. Iya, nggak ke Malaysia aja sih, ke Singapura, ke Thailand juga. Baru di Asia dulu gitu. Iya. Ini kita ngobrol santai aja yo. Iya. Jangan kaku gitu. Awal mulanya lo bisa ini klub terima Tuhan Yesus gimana sih? Awalnya sih saya cuma tahu Kristen sebatas tahu Kristen aja ya. Iya. Yang saya tahu Kristen itu bukan orang percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu kan. Iya. Tetapi kenapa saya bisa klub? Karena Tuhan itu memilih saya, bukan saya yang memilih dia gitu. Jadi ketika saya dijumpai, ya saya terima karena dia memilih saya langsung. Seperti itu ceritanya. Lu dijumpainya itu saat gimana gitu? Saya dijumpainya itu pada waktu saya tidur. Ya. Waktu itu saya kan orangnya anak yang nakal ya. Jadi itu pas jam 2 malam saya pulang jam 1 lah, saya ganti-ganti semua baju saya, segala macam. Saya tidur sebelum saya tidur, saya sholat Isya dulu. Waktu itu kan sholat Isya dulu. Tapi tiba-tiba tuh ada 3 sosok lelaki, tapi itu bercahaya yang sangat luar biasa. Tiba-tiba itu datang kepada rumah saya gitu. Tapi saya nggak kuat lihat cahayanya itu. Silau banget sampai mata saya sakit. Begitu. Awal mulanya. Lu langsung tahu itu siapa gitu? Nggak tahu. Kan kita bisa jadi itu iblis atau apa gitu. Kalau iblis pasti dia akan tidak menamai sejahterakan, ya kan? Oh, damai lu langsung. Saya rasakan itu kok damai, aman, tentram. Tidak seperti kayak mimpi, itu seperti gelisah gitu. Kalau dari iblis pasti kita gelisah. Gelisah. Ya? Iya. Kalau dari Tuhan pasti kita akan damai sejahtera. Begitu. Iya. Jadi lu bisa terima itu. Biasanya kan kalau kita ngelihat hantu aja kan kita sakit, bro. Bukan sakit lagi, keringat dingin gitu. Iya, makanya ada yang ngelihat hantu tiba-tiba 3 hari sakit. Iya. Apalagi melihat ini kan. Iya. Tapi kalau misalkan Tuhan udah buka pintu, siapa yang menutupnya? Ya kan? Dia punya kuasa kok. Jadi setelah dia siapa yang mau datangin, tapi dengan respon yang benar gitu loh. Gitu. Terus ini lo tindakan lo ketika itu gimana langsung? Tindakan saya cuma namanya masih anak-anak kan itu polos ya. Iya. Kira-kira masih umur 11 tahun. Umur berapa sih? Apanya tuh? Lo ngerasain itu? Ngerasain berjumpa dengan Tuhan. Itu tahun 2011 bulan Juni, tepatnya tanggal 11 Juni. Jadi kita ini udah 9 tahun sih sebenarnya gitu. Udah lama loh ya. Udah lama itu masih anak-anak. Sampai bertahan sampai sekarang. Puji Tuhan, haleluya, sampai selama-lamanya gitu. Iya. Jadi seperti itu. Yang namanya anak-anak polos ya. Jadi saya mau, kalau saya udah berjumpa, ya saya mau ikut gitu loh. Karena kan karena kan saya ini kan dilahirkan dari keluarga muslim. Saya hidup di pesantren, bapak saya sudah meninggal pada tahun 2007, dan akhirnya saya dioper asuh gitu. Abang saya ada di Batam, adik saya di Palembang, saya di Bekasi. Tapi saya karena kehilangan sosok papa mama, jadi saya mudah jadi orang pemberontak pada waktu itu. Begitu. Akhirnya saya ketemu orang Kristen, padahal sebelum saya ketemu dengan Tuhan Yesus ini, saya benci banget sama orang Kristen loh, Bang. Kok bisa? Lo bergaul sama orang Kristen? Bukan bergaul, istilahnya saya itu orang iseng orangnya. Ya kan? Saya lihat itu orang siapa aja sih. Nah, akhirnya saya punya teman cowok namanya Riandri Antonius. Tapi siapapun yang nonton podcast ini,
tolong hubungin saya mau minta maaf secara pribadi. karena itu saya apa namanya ya berdosa lah saya sampai saya judge, sampai uangnya saya palakin loh waktu itu. Gitu. Lu uang berapa lu, gue minta lu, kayak preman kan. Bukunya saya ambil, apa pensilnya saya ambil, itu jahat banget lah itu. Itu lu dendam apa? Agak dendam pokoknya Sampai segitunya. kelakuan emang begitu gitu loh. Karena saya ditinggal papa saya kayak gitu. Sampai nyokapnya aja tuh nganter dia tuh setiap hari, ini orang ngapain baca buku? Saya kira ini buku komik gitu loh. Oh gitu. Iya kan? Padahal Alkitab. Jadi bukunya tuh ya sama kayak Sambulo hitam. Cuman tulisan The Bible itu apa sih? Kecil-kecil lagi. Orang bisa ngeliat apa itu bacaan apa. Oh, punya teman saya juga ada di dalam tas. Saya diam-diam ambil. Saya ambil, saya robek-robek. Terus saya bakar. Nggak marah? Oh, bakar juga. dia nangis. Iya. Iya kan waktu kelas 3 SD gitu. Dia nangis. Akhirnya dia cuma bisa bilang, Tuhan kasihanilah dia gitu katanya. Sampai saudaranya nih ya. Sampai Saudara si Anto. iya, saudaranya dia ini sama satu sekolah, cuman dia kelas 2. Masih anak kecil, saya isengin, saya bawa ke stasiun mana waktu itu, saya kasih dia nyasar, tersesat. Sepedanya saya bawa loh. Sampai besokan harinya nih, hujan, banjir, tahu sendiri kan Bekasi banjir gitu ya. Banjir, gue kita main berenang tuh. Bapak emaknya datang. Nangis-nangis. Katanya kamu yang gituin anak saya gitu. Tolonglah. Tapi anehnya dia kok nggak lapor polisi gitu loh. Dia bukan membahas dengan kejahatan gitu ya. Dengan kasih Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya bilang, saya di situ saya bisa bohong loh. Padahal masih kecil, udah bisa bohong banget kan. Akhirnya ya udah, saya nggak kemana-mana. Saya pulang sekolah langsung pulang. Saya udah gitu, saya langsung masuk ke dalam. Udah, enak banget ya begitu ngomongnya ya. Nah begitu ceritanya sebelum kenal Tuhan. Dulunya sekolah apa? Saya pertama kali sekolah itu pertama kali banget ya SD-nya itu sebenarnya udah 4 kali pindah sekolah. 4 kali pindah sekolah. Tapi yang terakhir ini saya di pesantren. Di namanya Nurul Imam di bawah pimpinan Al Habib Assegaf bin Mahdi. Saya lulusan di SD 04 Depok Muhammadiyah. Iya. Berarti tinggal di situ juga dong? Tinggal di situ juga. Berapa lama? Dari kelas berapa ya? Saya pindah dari kelas 4 sampai 2 tahunan lah pesantren itu. Oh berarti lu ini dong, aktivis situ juga dong? Kalau dibilang aktivis kan namanya masih SD ya. Jadi kalau aktivis biasanya untuk orang dewasa. Tapi saya suka ngikutin kegiatan-kegiatan dari pengajian. Ya namanya anak-anak asrama gimana sih? Bangun pasti jam 4 pagi dong. Mandi, bersih, sholat subuh gitu kan. Ketika Allah Akbar datang berkumandang, saya melakukan itu sebagai kewajiban saya sebagai laki-laki, dan perempuan juga wajib juga harus sholat. Kalau itu perempuan tidak ada halangan. Begitu. Saya di pesantren waktu itu begitu. Terus berlanjut ke kemana lagi? Ketika udah lulus dari situ, sempat lulus atau gimana? Lulus, pindah-pindah tapi lulus. Nah, sebelum lulus itu saya dijumpai Tuhan Yesus secara langsung gitu. Mungkin yang saya bisa tangkap ya. Mungkin pada waktu saya ngejahatin teman saya ini waktu SD, mungkin beliau ini doain saya gitu ya. Jadi Tuhan jumpai saya. Karma ya gitu ya. Iya, padahal kakek saya bilang sama mama saya seperti ini. Hati-hati kamu kalau ke Jakarta ya. Jangan ketemu orang Batak katanya begitu. Saya bilang orang Batak itu keren-keren, saya bilang begitu kan. Kenapa ditolak? Hati-hati dengan anjing. Ngomong anjing begitu. Tahu-taunya saya jadi orang Kristen. Ayo. Saya makan itu kan. Jadi pesan kakek saya sama mama saya seperti itu. Untuk merantau ke Jakarta, jangan sampai kamu berpindah keyakinan. Begitu ceritanya. Terus sekarang nih udah pindah keyakinan udah lama ya? Udah cukup 9 tahun sih Bang. Dari kecil. 9 tahun berarti udah dalam banget lah ininya. Lumayan lah Bang. Ini ya bisa bertahan kayak gitu dari pihak keluarga gimana? Dari pihak keluarga sendiri mereka sangat menyedihkan, sangat menakutkan, dan sangat nggak setuju gitu loh. Awal-awalnya saya dibilang orang gila. Orang gila. Saya dibilang orang gila kemana? Sholat jalan. Ikut puasa, saya puasa, ya kan?
Sholawat, sebelum sholat di masjid saya ikut sholawat. Pengajian segala macam saya ikut. Ya kan, baca Quran saya nggak pernah telat. Apalagi sholat malam saya minta doa, ya Allah, kasihanlah mama saya, sembuhkanlah penyakit dia. Saya doakan papa saya di sana tenang di sisi Allah, waktu itu begitu. Nah, begitu ceritanya. Terus selain itu kan ada adik kakak, itu gimana? Ngikut juga atau Enggak, belum banget Belum itu. tahu banget, atau- Itu adik saya masih kecil waktu itu, masih umur berapa ya? karena kan 7 tahun. Karena kan lu pindahnya itu kan karena apa, di umur yang di bawah 17 Iya. tahun lah dibilang ya. Bukan 17 tahun lagi, ini umur 11 tahun gitu loh. Iya, tuh. Jadi biasanya kalau orang mau pindah agama nih ya Bang ya, Iya. ini biasanya kalau nggak dari dosen besar agama Islam Iya, yang kalau kita nggak tahu, jodoh, iya, iya, kalau nggak jodoh cewek, nih. cewek. Tapi kalau udah kuasa Tuhan yang buka, siapa yang mau menutupnya kan? Iya. Ya itu suka-sukanya Tuhan kan, ada lagunya suka-sukanya Tuhan kan? Iya. Iya kan? Mungkin dari di antara ratusan orang, saya dipilih sebagai orang muda, sebagai anak kecil yang mau melayani Tuhan begitu. Bayangin nih ya, waktu saya ke gereja, itu pertama kali banget saya ke gereja Katolik di katedral. Oh. Biasanya misa jam 6. Jam 5 saya udah standby di situ. Saya di kereta pagi-pagi. Bayangin anak kecil itu bisa jalan sendiri ke sana karena saya ditinggal keluarga saya. Jadi saya mau main setengah gitu. Tapi lu ada niat gitu pagi-pagi ke gereja gitu. Saya suka cita gitu. Saya mau kenal Yesus. Ya kan, saya mau kenal Yesus banget gitu. Pertama kali saya masuk ke gereja, saya bingung ini orang pada ngapain ya, pada nyanyi. Ya udah, ada patung Tuhan Yesus sama Bunda Maria di katedral itu paling belakang. Katedral yang dekat Monas ini. Itu dekat Masjid Istiqlal. Ayo, Ya kan? seberangan itu ya. Iya. Nah, pas waktu ada patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus, saya kan saya doa, ikutin orang doa. Jangan-jangan lu datang situ gara-gara ngelihat patung itu lagi. Enggak. Ini gereja nih. Ini gereja, saya tahu. Biasa saya sholat ke Istiqlal biasanya, ya kan? Saya tahu, oh ini gereja nih. Padahal di gereja, waktu saya di rumah saya itu nggak jauh, deket banget. Oh gitu. Tapi kenapa tertujunya di Katolik itu, di gereja katedral pertama kali. Nah, yang lucunya ini ya, biasa kan orang taruh lilin itu satu. Saya semuanya saya masukin. 10 biji, 20 biji saya masukin tuh. Sebenarnya nggak boleh, satu cukup kita berdoa. Karena saya saking semangatnya waktu itu, semuanya. Semuanya. Saya bilang, Bunda Maria ini bunga untukmu. Itu polos-polos banget ya. Doa apa, segala macam. Saya ikut doa. Nggak pernah absen waktu saya ke gereja. Hari Minggu waktunya gue ke gereja. Di rumah juga baca. Pertama kali saya baca Alkitab itu Perjanjian Baru. Dari Matius, Lukas, Yohanes saya baca itu semalaman. Saya kayak gimana sih pertama kali orang cinta sama orang itu pasti dia akan ngejar-ngejar. Berarti lo beli Alkitab dong? Beli Alkitab pertama kali gini Bang, Alkitabnya sekecil ini nih. Yang Alkitab pakai apa sih tuh? Oh, yang pembesar itu. Karena saya takut Bang. Oh iya. Takut dihantam saya nanti. Tahu sendiri kan? Iya. Bapak saya orang Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya kan? Dia aslinya sana di bagian mana ya? Pokoknya di Padang lah ya, di kotanya ya. Mama saya orang Komering, Palembang. Itu fanatik banget itu. Ya kan? Itu sekali ngelihat Alkitab aja dia udah marah-marah. Apalagi saya ke gereja. Ya kan? Sampai waktu itu Natal, Bang. Kan orang-orang pada pakai pohon Natal ya. Saya pakai pohon mangga loh. Lu taruh di rumah lu gitu? Taruh di rumah. Orang-orang itu bilang itu pada mau Natalan ya. Saya ketawa-tawa aja. Namanya anak-anak kan polos ya. Ya kan? Cuma nama saya kan orang sibuk. Dia kan bisnis di Masjid Kubah Mas Depok kan. Jadi orang tuh biasa aja, itu masih setahun jalan, 2 tahun jalan, masih biasa aja, belum tahu gitu loh. Itu ceritanya. Terus lu bisa kuat lu gimana? Saya bisa Ini kan udah 9 tahun lu. Ini udah termasuk lama lo kalau dibilang. Iya, yang paling parahnya sih dulu tuh sesudah 1 tahun jadi orang Kristen, 2 tahun, 3 tahun itu bener-bener itu kayak gimana ya, kayak udah pasrah gitu loh. Tapi saya percaya ketika saya merespon hati yang dengan benar, Tuhan itu akan ada di dalam hidup kita. Secapek apapun kita, kalau kita udah serahkan Tuhan, saya mau serahkan hidup saya, tubuh saya, roh jiwa saya, Roh Kudus akan menolong. Itu ya, kuncinya di situ. Dan banyak orang tuh kecewa gara-gara apa? Gara-gara pacaran lah dia keluar agama, ya kan?
ke uang lah, dia keluar agama, nggak usah sebutin lah ya, ya kan. Padahal itu apa ya, bisa dibilang ya, itu dia itu mengikuti keinginan dunia. Padahal di dunia ini kita hanya cuma numpang sampai 70 tahun. Kita pencatat sampai 70 tahun. Kalau 80 sampai 90 itu bonus, ya kan? Kita hanya diuji kelayakan kita selama kita itu ada di dalam dunia. Seberapa layaklah kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Begitu. Dan di Yohanes 15:16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buah itu. Ya kan, supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kita harus jangan diam, kita harus minta kepada Bapa. Ya Bapa, tolonglah saya percaya Tuhan, kalau saya sudah merespon dengan hati yang benar, saya mau mengikut Tuhan dengan benar, Tuhan akan di depan saya. Dia sendiri kok yang berjanji saya akan di depanmu, menghalang-halang musuhmu. Tapi kita harus minta kepada Bapa. Begitu. Seperti itu. Jadi jangan mau ikut Kristen, pokoknya aku diberkati, berkat mulu. Nggak bisa, harus pikul salib setiap hari. Kata Tuhan harus menyangkal diri kok, ya kan? Ya maklum lah orang bilang kita gini, itu gini. Memang sebelum kita sudah ada yang dianiaya, nabi, semuanya kan. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena namaku. Berbahagialah engkau murah hati, kau miskin di hadapanku, karena engkau punya kerajaan surga. Yang dianiaya aja punya kerajaan surga, gimana lah kita yang sudah Kristen dari awal gitu. Jadi kita harus benar-benar. Kalau ini luar biasa ya, saya sampai berdoa begini loh Bang. Tuhan enak ya orang Kristen dari bayi ya. Bisa mengenal namamu. Tapi seiring saya berjalan waktu, saya melihat kok orang Kristen ini banyak yang jual Tuhan Yesus. Karena apa? Kebanyakan sih karena pernikahan. Tapi habis itu pernikahannya berantakan. Jadi dia terombang-ambing gitu. Begitu ceritanya. Nah, ini bagi tips dong, lu bisa mempertahankan kayak gitu. Mempertahankan, kan ini orang tua juga kan lu tinggal kan. Lu nggak mau, pokoknya gua lebih ke Tuhan pencipta. Kan? Gua percaya sama ini. Sampai ini kan lu ribut juga sama orang tua. Bukan ribut lagi. Dan sebagainya gitu kan. Sampai saya diusir loh. 9 tahun. Tapi lu 8 tahun saya diusir. Tapi lu tahu nggak sama pepatah bilang kan kalau ini surga itu kan ada di telapak kaki ibu. Memang. Kalau lu ribut sama orang tua lu gimana? Memang pepatah bilang surga di telapak kaki ibu kan. Tapi karena saya itu dipanggil Tuhan secara langsung, biarpun ibu saya marah, kapanpun saya ditabokin, saya diinjek-injek. Om saya pernah loh cambuk saya pakai kabel segini nih, ujungnya dipakai. Setiap saya ke gereja itu dicambuk, sampai kepala saya kena, kaki saya kena, sampai sekolah saya enggak. Tapi saya tuh masih tetap tunduk kepada orang tua, sebagaimanapun dia jahat kepada kita. Kita sebagai anak tuh harus mendoakan, menyupport, kita pokoknya doain lah gitu. Jangan balas dengan kejahatan, melainkan Tuhan bilang dengan kasih yang melembutkan segala macam gitu, mengubah segala sesuatu. Itu di tipsnya begitu. Jadi jangan cepat gimana. Kalau orang tua kita marah, mendingan kita doa sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku doain orang tua. Biarlah Roh Kudus yang bisa mengampuni hidupku, dan aku mengampuni mamaku juga yang bersalah. Tuhan, pakailah aku untuk menjadi berkat untuk keluargaku. Begitu. Tapi lu nggak, gue sampai saat ini masih mikirin sih. Lu nggak ngerasa gitu lu makan dari orang tua gitu-gitu nggak khawatir gitu, lu nggak makan dan hidup lu tuh nggak punya kemana gitu tanpa didikan orang tua gitu maksudnya. Iya, orang burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak kerajaan Allah gitu kan. Yang saya pertama kali saya diusir dari keluarga, kata om saya begini, kamu mau pilih Yesus atau pilih keluarga? Kalau kamu pilih Yesus, kamu akan habis. Sempet kayak gitu. Saya dicari-cari om saya mau diikat, saya ngumpet di dalam lemari. Dulu kan badan saya masih ramping, masih kurus kan. Nah, saya di sini makmur dong sekarang. Oh haleluya. Tuhan pelihara saya sampai saat hari ini. Saya masuk dalam lemari, saya ketakutan. Saya cuman berdoa, Tuhan tolong saya 5 jam dalam lemari. Bayangin itu kan sesak. Tapi saya merasakan ada angin-angin dari surga. Saya bilang begitu, ada saya malah bisa cambuk loh itu.
cari lagi saya kabur kan. Kan sakit kan, tapi pakai kabel cet gitu kan. Suruh pulang, tapi tetap saya masih cari-cari. Saya tidur 5 jam di situ. Nyenyak loh. Nah, akhirnya ya begitu. Saya tetap mau ikut kata orang tua, tapi kalau misalkan dia udah terlalu gimana, kalau dia bilang kamu pergi, ya saya pergi. Orang dia udah bilang saya suruh pergi, ya saya pergi gitu loh. Begitu. Ya, terus sekarang ini udah berjalan sama orang tua. Sekarang masih sama orang tua? Puji Tuhan, saya baru sama orang tua. Dulu kalau saya ngekos di luar ya. Oh, bisa tuh? Saya bisa. Maksud saya kan ngekos di luar itu pun uangnya segala macam kan kita pikirkan kalau secara dunia itu dari mana kita makan, kita bayar kos, kita bayar sekolah, apalagi sekolah mahal sekarang kan. Saya percaya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya anak kerajaan surga dan Tuhan akan menyanggupan dengan seluruh kekayaannya. Saya sekolah SMP dibayar Tuhan, melalui seorang dokter ya. Dikasih paket B yang bagus lagi. Dulu waktu tahun 2013-14 gitu sekali masuk 4 juta. Itu wow gitu buat saya itu mulia banget seorang dokter. Tapi seorang dokter ini dia dari mantan muslim juga begitu. Oh, gitu. Kenalnya gimana? Kenalnya di gereja. Di gereja. Iya, ngelihat saya tuh setiap minggu tuh suka cerita tepuk tangan paling depan, paling pertama, paling awal datangnya. Karena gimana ya? Oh, cinta Yesus saya nggak mau setengah-setengah lah. Saya mau tetap. Banyak saksinya saya di gereja saya begitu kan. Di Tiberias kebetulan Bapak Gembala saya seorang ini mantan muslim juga. Pak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji. Iya, begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita makan dari mana, Tuhan akan memenuhkannya gitu loh. Iya, begitu. Katanya saudara Rio ini pernah ikut sekolah teologi. Ya, teologi. Kok lu bisa sehaus itu sih? Gua aja yang lahir Kristen cuman ya cukup baca Alkitab ke gereja udah cukup banget gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang saya cukup haus banget seperti saya mau minum air itu kayak air dari surgawi. Nah, ke gereja saya aja semangat, saya berdoa saja semangat, baca Alkitab lagi semangat, apalagi saya mempelajari tentang Tuhan gitu, tentang kerajaan surgawi gitu loh. Jadi saya harus sekolah teologi. Pertama kali saya sekolah Alkitab itu lulus tahun 2018, itu cuma 1 tahun, itu cuma pemahaman Alkitab di sekolah teologi Extension Bethel Jakarta. Dia masih cabang Petamburan, begitu. Jadi menurut saya kenapa saya harus sekolah teologi? Jadi saya harus diasah secara intelektual gitu. Biblikanya, eksegesis segala macam. Jadi kalau kita mau berkhotbah atau kita mau melayani, apa yang kita dapat selama ini kita menjadi orang Kristen? Jadi kita harus berhikmat juga, kita harus belajar benar-benar gitu. Seperti itu. Selain itu juga sekolah teologi juga kita juga bisa jadi guru, ya kan? Jadi guru juga, bisa jadi kemana, karena itu suatu wadah bisa jadi administrasi kita. Ya kan, kalau kita tanpa sekolah teologi kita melayani, oke lah bisa melayani, pasti bisa dong melayani. Tapi untuk jadi guru itu susah, begitu. Padahal ya, saya tuh nggak ada cita-cita loh jadi mau sekolah teologi. Dulu cita-citanya apa? Jadi chef, masak. Iya, apalagi jadi pendeta. Mana mau mungkin saya mau jadi pendeta? Orang dulu aja Alkitab saya robek-robek, malah sekarang saya bagi-bagi Alkitab loh. Ke Malaysia saya bagi-bagi Alkitab, ke Thailand saya bagi-bagi Alkitab. Ya kan, kemarin juga saya melayani di Malaysia, saya bagi Alkitab saya kirim ke Sarawak. Di Penang saya bagi buku penginjilan kepada semua orang. Sampai di kereta api nih, ketemu bule, padahal saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya kasih buku tentang penginjilan, tentang kasih Tuhan. Diterima. Dia respon. Ada juga yang marah-marah. Saya dikatain jualan gitu. Mungkin saya bahasa Inggrisnya kurang kali ya waktu itu gitu. Begitu. Jadi menurut saya sekolah teologi itu untuk melayani itu sih suatu kewajiban. Paling enggak sekolah Alkitab, pemahaman Alkitab gitu loh. Karena jangan sampai ngasal dari konteks ya. Kalau udah ngasal main comot-comot Alkitab bahaya gitu loh. Kayak tetangga sebelah kan, main comot. Dia nggak tahu konteksnya itu apa gitu. Begitu ceritanya. Setelah kamu terima Tuhan Yesus, kamu udah dibaptis ya sih? Ayo. Saya 1 tahun sebelum saya terima Tuhan Yesus. Ya kan, saya sudah dibaptis. Itu juga saya belajar 6 bulan. Apa sih baptisan itu kan? Nah, saya taunya baptisan ini
adalah suatu tanda ketika kita dibangkitkan bersama Tuhan. Pertama kita kan dicelupkan itu tanda kita sebagai kita tuh mati dalam Tuhan. Artinya kita juga setelah saya bangkit keluar dari air, barulah kita bangkit bersama Tuhan Yesus dan segala dosa kita dihapus. Tapi kita harus mengerjakan kebenaran Tuhan setiap hari, berjuang juga. Jangan orang dikata habis dibaptis bisa masuk surga, itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus mengerjakan kebenaran kita harus setiap hari, kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang tua kan lu udah sempat sekolah teologi dan sebagainya. Terus orang tua gimana tanggapannya? Makin jadi lagi nih, makin jadi lagi itu nih orang. makin jadi lagi nih. Ini orang mau jadi pendeta katanya. Usah ditawarin. Kamu saya tawarin masuk kuliah yang terbaik ya. Mau di Jakarta atau waktu itu pernah saya tawarin Malaysia. Ya, itu pengusaha itu orang itu kan. Tapi kamu satu syarat, kembali lagi. Ya kan, udah dalam keadaan itu saya juga susah, makan aja susah. Tapi saya mengucap syukur. Kan dikasih lagi fasilitas yang bagus, ditawarin. Tapi suruh kembali lagi. Oh saya bilang makasih. Saya ikut Tuhan Yesus bukan karena harta, saya bilang begitu. Karena saya tahu hidup dunia ini hanya sementara. Gak lama, 70 tahun kan saya bilang. Ketika kita sudah kembali kepada Tuhan Yesus Maha Kuasa, ya apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, ya itu yang kita pertanggungjawabin. Bukan orang kita doain kita, itu nggak bisa. Yes. Itu dalam diri kita aja gitu loh. Pertanggungjawabkan sama Tuhan. Begitu. Itu makin gentar banget itu ya. Apalagi waktu itu saya pernah sekolah teologi di I3 Batu Malang. Di Institut Injil Indonesia. Saya telepon mama, saya mau sekolah Alkitab, sekolah Injil, Fakultas Kependetaan Teologi. Teologi Kependetaan. Lu telepon dulu, minta restu tuh, minta restu. Jangan kan restu, ongkos saja nggak dikasih bang. Dulu saya mau ke Batu Malang tuh ya, saya jual AC saya jual TV saya. Kan waktu itu kan saya kasih berkat lah, ada dari kan bisa beli ini, bisa beli itu. Saya jual loh segala harta saya, ikut Tuhan ke seminari. Nah, pokoknya gue bodo amat ya. Gue nggak mau tahu lu mau masuk pendeta kek, lu mau jadi apa, bodoh. Pokoknya gue nggak ada kasih lu apapun, uang segala macam. Bayangin harusnya kalau kuliah itu kan butuh duit dong. Iya. Apalagi kita ini anak asrama, pasti kalau seenggaknya orang tua tuh support dengan kasih, dengan apalah gitu. Cuman saya nekat aja gitu. Saya percaya kalau saya sudah jalan, pasti Tuhan akan beserta saya. Nah, di sekolah teologi ini saya cuma sampai 2 semester waktu itu. Ya, karena saya waktu itu tidak kuat biaya waktu itu. Ya kan, biayanya cukup lumayan mahal sih, 1 bulan kita harus beli ini beli itu. Tapi saya sempat kecewa sama manusia. Tapi kekecewaan saya kan seperti orang lain, meninggalkan Yesus. Kalau dibilang saya kecewa, saya banyak kecewa sama orang Kristen. Tapi itu kalau dibilang jangan kecewa sama manusia. Manusia hanya manusia, daging kan. Jadi sekolah saya berhenti, kuliah saya berhenti, nggak ada biaya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya berhentilah, saya tinggalkan secara baik-baik. Orang teman saya aja dari seminari aja pada kabur. Ya kan, karena nggak kuat. Satu contoh bukan panggilan. Satu, yang kedua dipaksa gitu. Maksudnya udahlah kamu jadi pendeta aja lah. Ngapain sih itu biasa itu. Orang kan banyak tuh. Kalau nggak terima di ini, udah sekolah teologi aja, teologi aja. Udah ke situ. Emang dikira sekolah teologi sekolah pembuangan? Jangan salah, itu filsafat sama belajar sejarah itu. Apalagi ada bahasa Yunani, Ibrani itu, jangan salah. Dikira itu sekolah pembuangan kali ya. Udah kamu sekolah teologi aja, bagus kok. Padahal itu dia diterima di sekolah A. Begitu, jangan sembarangan karena sekolah teologi ini harus didasari dengan panggilan diri sendiri. Motivasinya apa sih untuk sekolah teologi, sekolah pendeta? Ya, tapi saya dulu tuh nggak ada sama sekali niatan untuk jadi pendeta. Baru-baru jadi pendeta, mau baca kitab saja saya nggak mau, ya kan? Tapi kuasa Tuhan yang sangat luar biasa bang. Bukan dia yang memilih saya, maksudnya bukan saya memilih dia, tapi Tuhan memilih saya. Karena kasihnya yang begitu besar untuk hidup saya, jadi saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Begitu ceritanya. Berarti lu tinggalin dong itu karena nggak ada biaya. Karena biaya, saya mengundurkan diri secara baik-baik. Tapi saya percaya kalau tahun ini saya nggak bisa sekolah teologi lagi, mungkin tahun depan ya saya sambil kerja atau gimana lah jalan Tuhan. Pasti saya pengen banget, saya mau banget lanjutin sekolah teologi. Lu benar-benar jalan dengan iman ya. Dengan iman bang. Kalau saya
biasanya kan kita tuntunan kita orang tua, di bumi ini kan orang tua. Ya memang itu. Ini sekarang lu benar-benar Apalagi menyatakan lu. kalau masa skripsi pasti telepon mama, tolong ma ini bagaimana Iya, ini? gitu Kalau aja. saya siapa? Tuhan Yesus tolong saya ini bagaimana? Saya bilang, saya doa. Waktu itu di mana ya? Waktu itu ada asrama doa. Iya. Jam 5 pagi saya teriak itu di situ. Tolong Tuhan, saya nggak kuat lagi saya dalam keadaan begini, orang tua saya begini. Saya cuma bisa teriak sama Tuhan, karena Tuhan Bapa saya. Ya kan? Saat ini saya bisa dikecewakan oleh seorang pendeta. Pendeta aja bisa. Pendeta aja bisa kecewain, hamba Tuhan lah istilahnya lah. Ya. Kamu Bisa kecewain saya, tapi nggak apa-apa, saya nggak mau kecewa Tuhan. Nah, maksudnya saya nggak mau kecewa sama manusia. Saya mau lihat kuasa Tuhan itu jadi karena apa? Karena dia dimahkotakan duri, dia mau mati sampai akhir dan dia melayani sampai hari akhir. Tapi Tuhan Yesus, dia mengalahkan maut, keilahian itu. Dia memang sebagai rupa manusia. Dia bangkit pada hari ketiga. Itu untuk mengalahkan maut dan dia akan naik ke surga untuk menyediakan seluruh untuk kehidupan kita, terutama rumah kita disediakan di sana nanti begitu. berarti ini KTP lu udah ini dong. Pertama kali bikin saya seorang Kristen. Hah? Waduh, Oh, iya. saya ke Kelurahan Pas seorang Kristen, saya dari ini surat baptis saya. Pertama, tapi selanjutnya itu mama saya marah-marah gara-gara KTP Kristen dan kartu keluarga Kristen. Marah-marah dia. Ya udahlah daripada mama saya marah-marah, saya ganti aja lagi gitu. Ganti lagi, tapi finalnya karena saya sudah besar, sekarang ini saya mau umur 22 ya. Akhirnya saya udah nggak apa-apa, saya memisahkan diri dari kartu keluarga. Jadi saya pisah tuh bang, pisah kartu keluarga daripada berantem mulu. Berarti lu udah kepala keluarga dong. Iya kepala keluarga. KTP-nya Kristen, kartu keluarga Kristen. Ya, pokoknya saya anak Tuhan Yesus. Saya nggak pernah malu mengatakan ini kepada keluarga saya. Buat apa? Ya kan? Begitu. Lu lebih baik mengalah aja ya. Mengalah saya daripada kayak Belanda sama Indonesia nggak selesai-selesai waktu itu kan. Ya makanya udah kita sebagai anak Tuhan tuh dengan kasih ya, bukan dengan kejahatan. Kalau sama-sama jahat ya udah habis lah itu. Jadi karena kasih Tuhan yang begitu besar, jadi kita itu jalannya oke lah, bisa lah gitu. Jadi Tapi lu beneran nggak ada rasa benci sama orang tua ataupun yang sering ngujat lu lah saat ini nih. Oh yang ngujat banyak itu, dari saudara saya pernah. Iya. Dari tante saya. salib sih ya. Pikul salib bang, jangan salah. Sangkal diri lu, jual segala harta dan mengikuti aku. Artinya apa? Jual segala ada di dalam dirimu dan ikuti dia. Tapi harus sangkal diri dan pikul salib. Ya ini kan salib saya yang saya harus pikul. Tapi saya puji Tuhan, saya bisa melalui itu semua. Dengan apa? Dengan tekad dalam hati saya. Karena dia sudah menginjili saya sudah melihat. Tapi kan Alkitab kan mengatakan percayalah bahwa bahkan tidak melihat juga kan. Nah, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah datang kepada saya juga harus dong berjuang. Saya bilang ini bukan kaleng-kaleng, saya bilang gitu kan. Saya harus benar-benar berjuang sampai mati pun saya wariskan hidup saya untuk kerajaan Allah, gitu. Iya, gue ngerasa juga sih saat lu ya sampai titik penghabisan. Iya, titik penghabisan, bener. Wih, ini dahsyat banget nih ini ya gue. Ya udah kita ketemu aja dulu lah. Saya pernah ya ceritanya ya. Saya pernah ditabok loh, bang sama Pak Ustadz ya. Oh, Ditabok gara-gara saya ini ketahuan saya masuk Kristen. Kan keluarga saya kan memang Muslim semua, apalagi orang Padang sama Palembang kan. Apalagi saya pesantren. Saya ajak adik saya mau, padahal waktu itu kan pulang ngaji. Adik saya mau jemput dong sebagai adik saya kan. Saya mau jemput, tiba-tiba saya domelin, kamu ngapain kesini? Oh, dikirain dia saya mau ngusilin, padahal saya mau jemput. Ditabok, pak. Saya cuma nangis pada waktu itu masih kecil. Waduh, saya cuma Tuhan Yesus ampuni dia, berkati dia, kasihani mereka, umur panjang, berkati kehidupannya, pekerjaan. Saya doain begitu. Ngapain gitu begitu? belajar dari mana sih kayak gitu? Belajar dari Tuhan Yesus lah. Jadi kita jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu sumber segala sesuatu, begitu. Puji Tuhan sih saya bisa kenal Tuhan Yesus. Jadi hidup saya nggak rusak kayak dulu ya, tukang jalin orang. Sampai parah sih bang. Ini kalau teman saya nonton nih benar-benar nih messenger saya ini jangan lupa. Iya. Begitu. Gua ini kalau di komen. Iya, jangan lupa komen ya. Kasih tahu saya lagi nunggu, saya udah cari di Instagram nggak ada, Facebook nggak ada. Saya tanya sepupu saya nggak ada. Ini gimana nih? Ya salah satunya kalau misalnya
nonton tayangan ini, mohonlah Messenger. Lu Saya berarti tetap- ngerasa bersalah dong. Udah ngerasa bersalah bang. Oh gitu. Sampai saat ini kan udah lama banget ya. Masih teringat itu sampai ke bawah mimpi. Saya seperti waktu itu, Jadi buat Andreas gitu. saya waktu itu gini loh. Sampai saya tuh ke bawah mimpi, saya harus mencuci kakinya. Karena saya hamba Tuhan, saya harus merelakan. Basuh loh. Basuh, saya benar-benar mau basuh orang itu. Karena saya pernah berbuat dosa. Begitu. Namanya Riandri Antonius. Riandri Antonius. Riandri Antonius segera. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Iya, begitu. Nanti biar saudara Rio yang ini. Begitu ceritanya. Dulu gimana ya, susah lah dibilang saya masuk Kristen bang. Tapi karena kasih Tuhan, lagi-lagi dengan kasih Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Saya mau apa Tuhan, saya mau bayar sekolahan, ya kan? Lagi-lagi seorang pendeta hamba Tuhan yang mau sekolahkan saya. Dokter juga bantu, seluruh anak-anak Tuhan Ada tuh aja bantu. cara ya? Ada aja cara, kayak gini loh. Saya pernah masukkan kesaksian saya di blog ya, kesaksian segala bangsa. Jadi beliau ini baca kesaksian saya. Nah, dari segala baca itu dia ada suara. Suatu saat anak ini kamu harus bantu. Ini kesaksian beliau, ya kan? Lagi-lagi orang Batak. Saya Batak semua. Iya, lagi-lagi orang Batak. Kamu ini pendengar dapat suara dari Tuhan. Kamu harus bantu anak ini. Oh bener bang, sampai selesai saya sekolah dibantu tiap bulan. Padahal nggak pernah ketemu loh. Ya, beliau seorang dokter, saya percaya beliau adalah seorang murah hati. Saya mau mengatakan terima kasih banyak. Keluarga ini telah membantu, bukan keluarga ini saja, seluruh hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah membantu saya dalam sekolah, biaya, segala macam. Saya sangat berterima kasih. Terutama pada kuasa Allah yang sangat maha tinggi itu, benar-benar saya tuh berterima kasih banget gitu loh. Begitu. Nah, ini apa? Suka duka lo ikut Yesus nih gimana nih? Ada Kalau dibilang poin-poin dikit-dikit aja lah. Kan banyak kan ini ya. suka dukanya sih dibilang, kalau sukanya ya hati tentram, damai. Punya masalah, oke lah cepet lah itu. Punya masalah apa? Paling dengan keuangan. Punya masalah, Tuhan tolong. Suka dukanya, kalau dukanya sih saya cuma jauh dari orang tua. Kalau saya kan orangnya penyayang ya, pasti sayang banget nih sama mama saya. Apa-apa saya harus telepon mama saya. Biarpun saya dulu Kristen, sekitar 4 tahun setelah itu saya selalu telepon mama di mana, ini di mana. Saya bisa jauh dari orang tua saya waktu itu. Ya suka dukanya itu aja sih. Saya ikut Tuhan, cuman jauh dari keluarga. Cuman kalau dari fisik ya, saya cuma menahan sakit itu aja sih. Cuman itu nggak lama lah, cuma sebentar aja ya gitu. Nah, ini apa sih perbedaan setelah ikut Yesus sama sebelum? Ya. Jadi Jadi lo sendiri. sebelum saya ikut Tuhan Yesus itu kan saya seorang pemberontak. Tapi bukan berarti kita membanding-bandingkan Iya. agama ya, bukan. Iya. Kita cuma sharing. Mau sharing aja ini gitu, pengalaman yang saya terima gitu. Nah, masing-masing pribadi kan berbeda ya, tapi apa yang saya terima, apa yang saya dengar, apa yang saya alami, ya ini gitu loh. Nah, jadi sebelum saya ikut Tuhan, saya adalah seorang pemberontak. Terutama apalagi saya itu tidak kenal kasih Bapa ya. Orang tua juga pemberontak. Paman saya marah-marahin. Apa saya dikasih mainan itu, mainan mahal banget waktu itu kan. Saya banting di depannya. Mungkin kayak tidak ada sosok kasih sayang di dalam itu kan. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan secara benar dengan kasih Tuhan saya luar biasa, itu semua hilang. Ketakutan saya hilang, pemberontakan saya hilang, marah-marah saya hilang. Saya lebih banyak untuk diam dan untuk berdoa. Karena itu yang bisa mengubah segala sesuatu. Begitu, dengan doa mengubah segala sesuatu. Meskipun sangat berat dihadapinya. Begitu bang. Nah terakhir nih, status lo sekarang udah nikah apa belum sih? Masih mau umur 22 belum lah. Hah? Belum, masih single. Masih single. Jomblo dong. Iya jomblo. Oh, jomblo ya. Tapi buat saya single itu ya oke-oke lah, masih muda. Buat saya pribadi sih saya nggak mau keterlaluan mau cari pacar ya. Saya harus kejar apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup saya, yaitu menginjili orang, membagikan firman Tuhan kepada semua orang ya kan. Itu yang terutama visi misi saya hari ini. Tapi lo hati-hati juga lo. Memang saya harus hati-hati. Kalau laki-laki itu kan
bisa jatuhnya gara-gara perempuan. Adam dan Hawa juga kan begitu. Iya. Lo siap nggak nanti ketika ini punya pacar, rencana mau ngambil yang sama atau yang beda nih? Ini harus nih nggak bisa begitu, harus yang seiman. Oh, seiman. Iya, karena gimana ya? Tapi Apa tuh? Kalau yang bukan seiman aja dia nggak, maksudnya kayak kita melayani nih, nggak seiman. Tiba-tiba malam minggu kan kita harusnya pelayanan nih di gereja. Tiba-tiba malam minggu udah ngajakin kemana, ke mall gitu, nongkrong, nggak bisa. Jadi nggak satu visi tuh, nggak sejalan. Pas pacarannya nggak sejalan, apalagi sudah berumah tangga, bisa berantem mulu dong. tapi Sedangkan dia cantik, kaya dan sebagainya. oh tidak bisa, saya tetap beneran, bukan saya sombong ya. Tuhan segala nomor satu di atas segalanya. Itu semua kan ada bilang carilah dahulu dengan segala kebenaran, maka akan maksudnya gini, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Ditambahkan itu kesehatan ditambahkan, berkat ditambahkan, semuanya lah. Berkat kan bukan bicara tentang uang aja kan, semuanya kan. Saya percaya Tuhan akan sediakan pasangan yang terbaik untuk saya, terutama seiman ya gitu. Saya sih maunya juga anak Tuhan dan seorang hamba Tuhan juga, gitu. Begitu kriterianya. Begitu. Tapi Tuhan juga kadang beri cobaan loh. Iya. Jadi lu hati-hati juga, nanti dikasih yang begituan, akhirnya lu makin tambah masalah, makin ribet, lu stres sendiri lu. Tapi saya sih belum pernah ketemu yang begitu ya. Oh iya. Iya, saya kalau mau kenal sama perempuan, saya mesti lihat. Tapi nggak gimana ya, nggak harus mesti begini gitu. Tapi oke kenalan. Iya. Misalkan udah cocok, ya udah jalanin gitu. Iya. Begitu. Iya. Pokoknya kan banyak juga tuh jatuhnya ya karena nikah gitu kan. Iya, memang begitu ya. Begitulah pribadi ya. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan aja kita banyak godaannya. Itu iblis itu tidak pernah mau tidur, itu 24 jam dia kerjain kita. Tetapi kita harus berdiri teguh dalam firman Tuhan, kita harus bersandar pada hadiratnya, yaitu kita harus bersekutu. Kalau kita nggak bersekutu Bang, sama Tuhan ini kita berdoa, baca firman, iblis makin masuk. Jadi istilahnya kita jangan buka celah, begitu. Jadi kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar diberikan kekuatan senantiasa untuk menjalankannya. Begitu. Nah, terakhir nih gue ada pertanyaan lagi, jadi panjang lagi jadi seberapa penting sih menurut lo nih agama? Kalau saya bilang agama itu bukan keselamatan ya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama dong. Dia cuma membawa keselamatan. Ini loh aku membawa untuk kamu. Ya, buat saya sih penting ya menerima menjalankan kepercayaan itu ya. Maupun dia dari Muslim, dia dari Kristen, dari Konghucu, dari apa semua agama. Tetapi kalau misalkan dia mau percaya, ya dia harus benar-benar jalani dong. Begitu, jangan lu punya agama lu asal-asal main aja. Tapi kan kebanyakan anak-anak muda sekarang kan begitu, agama belakangan, yang penting gua happy gitu kan. Tapi jalanilah kebenaranmu setiap hari sehingga kamu bisa mengenal siapakah itu Tuhan. Begitu. Oke, udah panjang kali ini. Iya, pesan saya nih, saya mau kasih pesan ya. Pesan kepada seluruh anak muda nih, terutama anak muda, kepada seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, dimanapun saudara-saudara menyaksikan tayangan ini. Satu pesan saya, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan Yesus demi apapun juga, demi harta, tahta, wanita, apapun. Waktu pusing juga apa segala macam masalah sebesar apapun juga, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dan kalau kau punya masalah, engkau harus lari ke kaki Tuhan. Ketika engkau lari ke kaki Tuhan, engkau teriak, kau berlari, engkau akan dikuatkan oleh terang kasih Tuhan. Meskipun sakit keadaannya, meskipun tidak enak rasanya, tetapi kalau kita sudah membuka hatinya dia, siapakah yang berani menutupnya? Begitu Bang. Pokoknya jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Iya, itu benar-benar Tuhan Yesus tuh nyata, ada. Iya, haleluya. Oke teman-teman, terima kasih buat saudara Rio yang mau sharing-sharingnya, berbagi di channel ini. Nah, Rio juga punya channel YouTube ya? Iya, saya ada channel YouTube ya, baru memulai sih. Di namanya Rio Firmansyah TV. Iya. Jangan lupa subscribe juga.
Apa Instagramnya apa? Filipus titik Rio. Mana tahu nanti si Adrian mau ini ya Iya. kan tanya-tanya Iya. ketemu kangen nih ya kan. Iya betul. Follow juga. Nah, thank you buat teman-teman semua. Tapi sekali lagi gue bilang ini hanya sekedar omongan kita di ini aja. Iya. Kan? Bukan berarti untuk menjelekkan ini. Iya, menjelekkan saya ini. nggak ada sama sekali menjelekkan. Kalau kamu mau menjalankan apa-apa silahkan. Itu udah respon dengan hati masing-masing. Iya. Begitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup itu aja. Oh, siap. Iya. Oke, terima kasih buat Rio, saudara Rio. Jangan lupa untuk like, komen, dan Dan share. saya.